sel B, karena untuk sel B ini saya lebih simple gitu ya, karena lebih cepat. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan respon imun terhadap infeksi bakteri. Sebelumnya saya ingin tahu untuk mid semesternya kapan ya adik-adik ya? Oktober berarti 2 minggu lagi. Kuliahnya sebelum mid itu kurang berapa, Dek? Karena kalau misalnya kuliah kan kita nambah jam lagi gitu. Kurang berapa? Ini kuliah ke berapa ya, Dek? Keempat, sudah gabung dengan Dokter Sari ya? Berarti yang 3, no? Berarti mungkin nanti saya satu lagi kapan ya? Mungkin kalau nggak hari Kamis sore atau bisa nggak? Nanti adik-adik minggu ini kasih nanti untuk kuliah yang besok, yang sore, yang di luar jam ini kita gabung saja dengan kelas A bisa, kelas B untuk biar takutnya nanti tanggal 11 itu hari apa sih? Oh, berarti ya, tanggal 11 itu kita masih punya waktu 1 minggu ya, tanggal 5 ya, Dek. Tanggal 5 nanti saya bisa ngasih kuliah lagi. Berarti 5 pertemuan ke-5. Kurang ya, Dek. Berarti nanti kita nambah 1 jam lagi ya, Dek, di luar jam kuliah ya. Biar apa namanya, biar materinya untuk masuk ke mid. Oke, untuk kali ini kita langsung saja ke, nanti tolong ketua kelasnya menghubungi saya, Dek, kira-kira waktu yang kosong yang bisa diisi minggu ini hari apa gitu ya, selain hari Rabu. Kebetulan saya pas hari Rabu itu nggak bisa, kecuali Rabu malam. Saya bisa, tapi kalau Rabu sore saya nggak bisa. Kamis mungkin bisa sore. Jadi tolong menghubungi saya ya. Jadi kita biar kuliah satu lagi. Oke, saya ingin share screen. Oke, sudah bisa dilihat ya? Sudah, Bu. Oke, jadi kalau kemarin kita membicarakan tentang perkembangan sel T, sekarang kita sedikit menyinggung tentang sel B. Jadi kalau sel kemarin itu kan dia dimaturasi di mana, Dek? Di timus. Kok yang jawab Amalia terus? Yang lainnya kemana ya? Halo. Masih. Yang laboratori metode yang ada nanti kan yang itu dalam dokumentasinya jadi memang ini yang lain sudah join belum ya? Sudah, Bu. Bisa di on kan kameranya semua, Dek? daripada jurnal ini bahwa
Jadi pada ini sebenarnya bahwa kualitas itu hasilnya itu banyak di bawah diagnosis kolesterol dibanding kualitatif di tes dan nanti kan ke tadi yang itu dimasukkan kualitatif itu dalam konteks lalu coba ini ya saya beri beberapa pertanyaan untuk mengingat kembali ya untuk yang yang kita diskusi kemarin. Kalau misalnya yang termasuk di sel yang berfungsi sebagai penghubung antara innate immunity dengan adaptive immunity apa ya? Coba Ika Zuliana. Ika Zuliana ada? Ika Zuliana ada nggak ya? Sepertinya tidak ada ya. Gini aja adik-adik, sebetulnya itu kan tidak wajib ya, artinya kuliah itu boleh diikuti, boleh tidak. Kalau misalnya tidak ikut tidak masalah, tidak apa-apa, karena kan mahasiswa itu kan punya punya hak gitu ya untuk tidak kuliah. Saya kadang-kadang juga kalau pas waktu mahasiswa itu ya sering nggak kuliah, tapi enggak masalah, nggak usah kuliah, tapi nggak usah ikut Zoom gitu. Karena apa? Karena kan nanti kalau ditanya nggak ada kan ya bingung, karena kita modelnya kan sistemnya daring ya, jadinya kalau misalnya tidak kuliah ya nggak usah ikut Zoom. Takutnya itu kalau ditanya nanti orangnya nggak ada gitu kan jadi aneh kan gitu. Ya jadi mungkin Reza Kusuma, Ika Zuliana, Salsabila Kania, terus apa lagi mungkin nggak ada gitu loh di kuliah sekarang itu. Jadinya ya sebenarnya saya nggak pernah ini sih, cuma pengen tahu aja kadang-kadang. Ya, oke, sekarang kita lanjutkan aja ya. Di off nggak apa-apa kameranya, nggak masalah. Saya cuma ingin tahu aja kok sebetulnya adik-adik itu kuliah apa enggak. Oke, kita ini aja, sebentar saya off-kan dulu ya. Jadi untuk sel B itu mungkin agak berbeda dengan sel T ya, karena kalau sel T itu kan diproduksi itu pada fase sebelum bertasia, artinya habis itu kan sudah tidak ada produksi dari sel T yang sendiri. Nah, timesnya kan sudah sudah fibrosis gitu ya, jadi memang sudah tidak berfungsi. Berbeda dengan sel B. Kalau sel B ini secara terus-menerus ya untuk produksinya itu dia diproduksi, dimatangkan, produksi di sumsum tulang, dikeluarkan itu dalam kondisi yang sudah matur, walaupun mungkin belum aktif. Jadi nanti aktivasinya itu ya pas dia diaktifasi oleh sel T helper atau karena dia memang teraktivasi sendiri, yang anak sel B bisa teraktivasi sendiri. Jadi pada saat itu baru kemudian sel B ini berfungsi. Nah, untuk
untuk di bone marrow sendiri itu di bone marrow itu kan ada bone marrow stromal cell ya. Kalau di sini kita lihat seperti ini ya, stromal cell. Harus ketemu dong. Dia yang pertama kali dia berikatan dengan dia berikatan dengan maksud saya dia yang menginisiasi ya untuk development dari B-cell itu. Jadi dia melakukan kontak dengan B-cell-nya, karena B-cell ini kan sebetulnya kalau kita lihat dari progenitor ya, progenitor dari sel stem cell ya, kan ada progenitor untuk limfosit T, kemudian sel progenitor untuk limfosit B. Stromal cell ini berikatan dengan B-cell, kemudian di situ dia membuat koneksi ya, membuat kontak itu dengan protein-protein misalnya CAM, PLA4, VCAM. Kemudian setelah itu dengan adanya IL-7 reseptor yang ada pada B-cell itu, kemudian dia sebentar ini kok enggak. Kemudian setelah itu berkembang menjadi early pro B-cell. Di sini yang berperanan adalah protein KIT dan SCF. Ya. Kemudian jadi late pro B-cell, kemudian menjadi pre B-cell, dan akhirnya menjadi immature B-cell, di mana dia mengekspresikan imunoglobulin M. Dan setelah itu, setelah proses maturasi ini kemudian ditransfer atau disirkulasi, melalui sirkulasi. Dan kemudian nanti apabila dia bertemu dengan T-cell yang mengaktifasi dengan antigen, maka nanti dia akan memproduksi imunoglobulin dengan proses yang nanti kita bicarakan. Sebelumnya mungkin sekilas ya tentang reseptor dari B-cell. Kalau kemarin di T-cell itu kita punya T-cell reseptor ya. Di B-cell juga ada B-cell reseptor. Ya, kemudian kalau yang ini sendiri adalah antibody molekul. Ya, molekul antibody ini sedikit berbeda dengan yang TCR. Kalau TCR itu kan hanya 2. Kalau ini dia mempunyai variable region 2. Kemudian ini adalah constant region. Jadi di sini di variable region ini nanti ada antigen binding site. Ini antigen binding site. Jadi di sinilah antigen nanti akan berikatan dan ini spesifik terhadap antigen tertentu. Dan variabel antigen atau antigen binding site ini sangat bervariasi ya. Dan ini sangat menentukan apakah antigen tersebut dapat terikat atau dikenali oleh variabel region tersebut. Sedangkan kalau yang constant region ini berfungsi sebagai efektor dan dia sama untuk semua sel di limfosit B. Jadi kalau adik-adik lihat gambaran antibody kan seperti ini. Ada heavy chain, ada light chains. Kemudian kalau kemarin di sel T itu kan juga ada somatic gene rearrangement atau clonal selection. Di sini juga di sel B juga. Jadi sel B ini juga akan mengalami somatic gene rearrangement dan clonal selection. Nah, ini nanti yang menentukan somatic gene rearrangement itu nanti juga menentukan B-cell reseptornya. Jadi spesifik terhadap antigen tertentu. Ini sebenarnya ini terlalu ini ya, tetapi hanya gambaran saja bahwa kalau kemarin di sel T itu ada proses setelah gene rearrangement, kemudian kalau misalnya dia hampir 98% itu kan di apoptosis kan, yang hanya 2 kemudian yang terseleksi, karena memang lebih spesifik, lebih detail gitulah kalau untuk sel T. Kalau sel B ini lebih ada toleransi, jadi dia kalau misalnya ada ketidaksesuaian di rearrangement yang pertama, dia bisa masuk kedua, di kromosom kedua, karena kan kita kromosomnya kan double ya, kita kan kromosom diploid ya.
Nah, kemudian kalau misalnya tidak sesuai lagi, baru terjadi apoptosis. Dari Tidak apa-apa. Kalau untuk seleksi klonal itu adalah yang kemarin kita bicarakan tentang positive selection, negative selection ya. Kalau pada sel B itu karena sel B ini juga bisa mengenali antigen bebas. Di sini tanpa bantuan ikatan dengan MHC. Ya, sel B ini dan sel B ini tidak memerlukan seleksi positif. Kemarin untuk sel T itu kan harus mampu berikatan dengan MHC. Ya, setelah berikatan dengan MHC baru dia diseleksi. Kalau yang tidak bisa berikatan itu akan diapoptosis. Tapi kalau sel B ini tidak, jadi tidak memerlukan seleksi positif, jadi langsung melakukan seleksi negatif. Seleksi negatif ini untuk melihat ikatan dengan sel antigen. Apakah sel B tadi berikatan kuat dengan sel antigen? Kalau misalnya berikatan kuat, maka akan diapoptosis. Ya, kemudian bisa kemudian setelah itu dilakukan variasi sel B lagi. Kemudian kalau masih mengenali sel antigen berarti harus diapoptosis lagi. Tapi kalau tidak mengenali sel antigen, maka sel B ini akan survive, kemudian akan bermigrasi ke perifer dan kemudian terjadi matur. Kemudian ini yang tadi ya, jika tidak ada ikatan antara IgM pada sel B dengan sel antigen di sistem tulang, maka sel B lolos seleksi negatif dan migrasi ke organoid perifer. Kemudian jika IgM pada reseptor sel B berikatan dengan soluble self molekul, dia berikatan ya, tapi dia bisa memigrasi ke perifer, tapi dia menjadi sel B anergi. Kalau berikatan dengan afinitas yang rendah, dia masih bisa bermigrasi ke perifer, tetapi dia merupakan klonal ignoran, artinya dia memang tidak ignoran, tidak dipertimbangkan, tidak diperhitungkan, jadi dia tidak bisa berfungsi. Kemudian kalau yang sudah lolos seleksi, dia masuk ke organ perifer, kemudian di situ dia akan ada faktor pertumbuhan yang kemudian terjadi maturasi ya. Kemudian jika tidak terjadi proses tersebut, tidak bertemu dengan faktor pertumbuhan, maka sel B ini akan kemudian mengalami apoptosis. Dan kemudian setelah lolos, masuk ke nodus limfatikus lewat arteri dan juga nanti akan dikeluarkan dari nodus limfatikus apabila ya memang sudah diperlukan. Kemudian kalau tadi sudah sel B-nya sudah ada ya, sudah siap, tapi kan dalam posisi yang tidak aktif, sehingga perlu diaktifasi. Nah, pada saat aktivasi ini sel B ini akan berikatan dengan antigen, dan ini juga memerlukan sel T, terutama sel T helper ya, karena sel T helper ini dapat memberikan sinyal aktif kepada sel B sehingga sel B ini dapat berdiferensiasi yang menghasilkan antibodi yang spesifik terhadap antigen, misalnya polisakarida ya pada bakteri atau virus. Kemudian kalau ini prosesnya saja, aktivasinya ya, mungkin saya lewati saja. Tapi ya ini saya kasih suara karena kemarin berencana. Jadi ini adalah resume tadi dari proses maturasi sampai dengan proses aktivasi. Jadi di mana di sini yang di awal tadi ada B-cell precursor rearrangement ya di dalam bone marrow, kemudian dia berikatan dengan stromal cell, kemudian menjadi immature B-cell, yang kemudian immature ini akan tadi diseleksi dengan self antigen, apakah dia terikat dengan self antigen atau tidak. Kemudian kalau dia tidak terikat self antigen, dia kemudian akan apabila dia bertemu, dia masuk ke perifer, kemudian apabila bertemu dengan antigen, dia akan diaktifasi. Kemudian dari B-cell yang teraktivasi kan nanti akan
diferensiasi ya menjadi sel plasma. Kemudian juga sel memori. Nah, sel plasma ini yang akan memproduksi antibodi, sel memori ini yang kemudian akan menjadi still laten gitu ya, akan dormant, dan dia akan aktif apabila nanti ada antigen lagi yang masuk yang sejenis dengan antigen yang sesuai dengan reseptor yang sudah tadi yang diproduksi pada saat proses infeksi sebelumnya. Kemudian untuk lanjutan yang kemarin ya, sekarang kita lanjut ke, saya stop share dulu. Saya lanjut ke respon imun terhadap infeksi bakteri. Nah, kalau kemarin kita bicara tentang ini ya, tentang di awal ya, tentang sel T, kemudian sel B, kemudian bagaimana sebetulnya kalau kita membicarakan respon imun, kalau respon imun kita terhadap patogen, apakah itu bakteri atau virus atau jamur? Kemungkinan sama, tapi bisa juga berbeda, karena kalau kita lihat bakteri dengan virus gitu saja ya, bakteri ini bedanya apa dengan virus? Mungkin adik-adik bisa memberikan sedikit, kemarin kalau sudah ada materi tentang mungkin ke arah mikrobiologi, tentang bakteriologi atau virologi gitu, sedikit menyinggung tentang perbedaan bakteri itu apa, Dek? Ada nggak yang bisa memberikan? Apa sih sebetulnya perbedaan bakteri dengan virus? Karena berbakteri dengan virus ini nanti akan bisa menghasilkan respon imun yang berbeda. Karena memang sifatnya dari bakteri dan virus kan berbeda. Ada yang jawaban yang berhubungan dengan respon imun? Kalau secara umum bedanya apa ya, Dek, bakteri dan virus itu? Adik-adik pernah dapat mata kuliah tentang yang membahas tentang bakteriologi? Sedikit saja, walaupun hanya singkat, tentang virus, gitu, bakteri gitu, pernah nggak? Mestinya pernah ya, karena sudah semester 5. Izin belum, Dek? Izin menjawab. Ya. Kalau perbedaannya itu mungkin sel yang bakteri itu bisa hidup di benda-benda yang tidak hidup gitu. Terus kalau yang jadi benda dan makhluk hidup, kalau yang virus itu butuh sel host untuk hidup dan berkembang diri, membangun diri gitu. Gimana, Dek? Bisa diulang, Dek? Maaf. Kalau yang bakteri itu bisa hidup di makhluk hidup dan benda-benda mati gitu. Kalau yang virus membutuhkan sel host. Dan sel itu. Satu. Kemudian yang lain apa, Dek? Selain itu apa, Dek? Gimana kalau virus? Ya, bisa. Sekarang tak kasih tugas ya. Nanti adik-adik 15 menit ya. Apa perbedaan virus dan bakteri? Coba dicari dulu nanti. Nanti kita lanjut lagi ya. Iya, Bu.
Kita pause 15 menit ya, Dek. Sudah dapat adik-adik? Apa tadi perbedaan dari bakteri dan virus? Izin menjawab, Bu. Ya,
Silakan. Jadi perbedaan virus dan bakteri itu, kalau bakteri itu ada yang berbahaya, ada yang menguntungkan. Sedangkan virus itu rata-rata berbahaya semua. Dan bakteri terus dari segi tempat hidup, suhu sangat panas ataupun suhu yang sangat dingin. Kalau virus itu membutuhkan inang agar bisa hidup, seperti itu. Sedangkan bakteri tidak memerlukan inang agar bisa hidup. Dia bisa membentuk suatu sistem untuk mempertahankan hidupnya di lingkungan ekstrim seperti itu. Kemudian dari segi reproduksi, bakteri itu termasuk organisme hidup karena bereproduksi dengan membelah atau menggandakan tubuhnya. Virus itu tidak termasuk organisme hidup karena membutuhkan sel inang untuk bereproduksi. Kemudian kalau virus menyerang sel-sel sehat untuk bereproduksi, dan dia nanti menyebar luas hingga seluruh tubuh. Kalau si bakteri hanya terbatas pada suatu area tubuh dan tidak mudah menyebar seperti infeksi virus. Begitu Bu, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan. Terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang lain yang memberikan tanggapan dari yang tadi sudah diungkapkan tadi. Saya memberi gambaran sedikit ya, Dek, karena seperti Dek mungkin belum pernah dapat itu toh, Dek. Belum dapat sedikit kan saya nggak ngerti di farmasi ya, apakah ada mata kuliah tentang infeksi misalnya, atau mungkin virus atau tentang bakteri atau mikrobiologi gitu, nggak ada ya, Dek ya? Maksudnya mikrobiologi pembuatan obat itu untuk misalnya jamur yang memproduksi antibakteri gitu atau gimana? Ya soalnya kalau menurut saya perlu ya adik-adik itu belajar, karena kan nanti dalam terapi, dalam istilahnya farmakologi ya, ilmu tentang farmakologi kan kita juga bicara tentang bakteri ya. Kita bicara tentang apa sih obat-obat yang bagus untuk misalnya gram negatif, untuk gram positif, kemudian untuk antiviral itu, maka adik-adik harus paling tidak itu sedikit. Ya mungkin adik-adik bisa belajar sendiri tentang sifat-sifat dari patogen itu, karena kan misalnya kita membuat istilahnya kan kita mengembangkan obat ya, misalnya pengembangan obat atau pemilihan jenis obat itu kan kita harus tahu yang kita obati itu apa, yang target kita apa gitu. Apakah targetnya itu dinding selnya, apakah targetnya itu adalah DNA-nya, apakah targetnya itu misalnya ribosom proteinnya. Nah itu kan adik-adik harus belajar tentang itu, makanya paling tidak sedikit banyak harus belajar itu. Sehingga nanti kita juga, karena respon imun itu sebetulnya adalah tahapan terakhir ya, setelah dilakukan, setelah adik-adik mengetahui jenis infeksi, kemudian sifat-sifat, mungkin bukan sifat secara detail, tapi cukup yang superficial saja tentang virus, tentang bakteri, tentang jamur, tentang itu, kemudian baru kita membicarakan tentang respon imunnya. Ya, mungkin saya sedikit memberikan tambahan aja ya. Tadi yang dikemukakan oleh siapa tadi ya? Dek siapa? Laila. Siapa tadi? Ibu saya tadi. Laila itu mungkin kamu lebih ini, Dek. Nanti coba cari di buku yang ini ya, yang lebih menurut saya mungkin up to date, atau tetap intinya jangan membaca catatan tahun dulu, karena kadang-kadang sok keliru ya. Kadang-kadang kan misalnya kita membaca catatan atau rangkuman itu kadang-kadang sok keliru, karena kan pada saat menginterpretasikan suatu informasi itu kemungkinan juga tidak tepat. Jadi mungkin bisa langsung ke sumber dari di buku atau mungkin jurnal atau yang lain. Jadi kalau secara singkat ya,
virus dan bakteri itu kalau dibilang virus makhluk bukan benda hidup itu ya itu mungkin tidak tepat ya, karena virus itu adalah hidup, makanya dia bisa berkembang biak. Kan ciri khas makhluk hidup kan dia mampu untuk berkembang biak, dan virus ini kan dia mempunyai kemampuan untuk berkembang biak. Jadi virus ini hidup, cuma memang dia dalam proses untuk berkembang biak itu dia memerlukan sel inang, karena virus ini termasuk obligat intraseluler, jadi adalah yang harus berada di intrasel. Berbeda dengan bakteri itu ada dua. Bakteri itu ada yang intraseluler, ada yang ekstraseluler. Nanti kalau kita lihat di respon imunnya itu juga berbeda. Ya karena intraseluler itu cenderung mungkin hampir sama proses sistem respon imunnya dengan virus sebagai obligat intraseluler. Sementara kalau yang bakteri yang kita secara umum ya bakteri itu lebih banyak memang yang ekstraseluler. Ya, jadi artinya apa? Artinya bahwa bakteri ini dapat hidup di luar sel. Dia bisa hidup di mungkin di air, dia bisa hidup di media buatan, dia bisa hidup mungkin dia bisa nempel di tanah, di di meja, di lantai gitu. Kalau bakteri kan lebih mudah karena dia dapat menggunakan materi-materi yang ada di situ, materi atau bahan-bahan makanan yang ada di situ untuk bertahan hidup. Berbeda dengan bakteri, karena bakteri itu dia tidak punya alat untuk memperbanyak diri. Jadi dia harus masuk ke dalam sel inang yang hidup. Ya, sel inang yang hidup, baik itu sel culture maupun manusia maupun hewan maupun tumbuhan, dia masuk ke dalam sel, masuk mengambil atau menggunakan mesin-mesin produksinya sel tersebut untuk memperbanyak DNA-nya atau RNA-nya. Itu sifat virus ya. Kemudian kalau itu saat yang pertama, kemudian yang kedua, kalau misalnya virus tadi ada yang disebutkan semua virus itu berbahaya, semua itu juga mungkin tidak tepat ya, karena banyak virus-virus itu yang istilahnya dia memang kalau di dalam tubuh kan memang dia termasuk benda asing ya, karena tubuh kita itu kan tidak ada di tubuh kita itu ada flora normal bakteri, artinya bakteri yang memang tinggal di situ. Tapi kalau virus itu kan tidak. Jadi kalau virus yang masuk itu mesti benda asing. Tetapi apakah semua virus berbahaya? Ini sangat relatif sekali ya, karena di tubuh kita juga banyak kok virus. Di mana di saluran pencernaan kita banyak sekali ditemukan virus, misalnya rotavirus. Walaupun mungkin virus-virus tadi sudah istilahnya tidak menimbulkan suatu gejala klinis gitu ya. Atau mungkin kalau di saluran pernapasan kita di swab gitu mungkin muncul virus influenza atau mungkin virus yang lain ya yang kita sendiri tidak menimbulkan respon gejala klinis. Hal ini karena ya respon imun terhadap virus tadi, bahwa ada virus tapi kan kita sudah bisa menghadapinya. Ya istilahnya virus itu tidak terlalu banyak atau dia mungkin perkembangan tertekan. Seperti itu. Mungkin itu yang muncul pada orang-orang dengan misalnya di swab kemudian SARS-CoV-2 positif tapi dia tidak timbul gejala kan seperti itu. Jadi tapi bukan berarti istilahnya kita bisa bilang semua virus itu berbahaya ya, karena itu nanti mungkin tidak tepat ya. Kita bisa bilang bahwa virus itu bukan flora normal di tubuh kita ya, begitu saja mungkin. Karena kalau bakteri kan ada yang bakteri flora normal yang memang di mulut itu ada bakteri, kemudian walaupun kalau kita baca-baca buku itu ada yang memasukkan beberapa virus itu adalah termasuk juga flora normal karena dia sudah menyatu, artinya di usus itu ya dijumpai virus ya yang memang dia dijumpai di situ dan tidak menimbulkan apa-apa, tidak menimbulkan penyakit. Kemudian juga mungkin ya karena untuk sistem imun yang baik ya orang normal kan, tapi mungkin kalau orang dengan imunokompromis yang mempunyai gangguan sistem imun, nah ini mungkin jadi akan menjadi signifikan. Jadi relatif sekali. Kemudian kalau bakteri tadi ya, bakteri itu mempunyai DNA, sementara virus bisa DNA, bisa RNA. Seperti itu. Kita kembali ke kuliah untuk respon imun terhadap
Sebentar, saya kembali ke respon imun terhadap infeksi bakteri. Jadi kita ingat kembali bahwa imun respon itu fungsinya adalah kesanggupan untuk mengenal dan membedakan berbagai molekul yang atau targetnya, target sasarannya. Kemudian respon imun ini mempunyai respon yang spesifik. Berbeda dengan yang yang kemarin yang respon imun yang innate ya. Kalau kita innate mungkin tidak spesifik. Kemudian dia juga harus mampu membedakan antara antigen dan antigen asing. Kemudian dia juga akan tadi kalau kita melihat perkembangan sel B maupun sel T, kemudian respon imunnya, respon imun itu adalah sanggup mengenali pengalaman kontak sebelumnya dengan zat asing patogen tersebut, dan kemudian dia dapat menimbulkan reaksi yang lebih cepat dan lebih kuat dibanding dengan kontak yang pertama. Lebih cepat iya, lebih kuat itu sebetulnya relatif ya, tidak pasti. Tapi yang jelas dia dapat bereaksi lebih cepat karena prosesnya terpotong ya. Misalnya proses pengenalan antigennya terpotong karena dia sudah ready di memori B-cell misalnya. Dia sudah punya ingatan. Jadi proses aktivasi dan sebagainya itu kan menjadi lebih cepat dibandingkan dengan dari awal pada saat pertama kali infeksi. Kemudian kalau kita ini mengulang banget ya, jadi untuk respon imun mekanisme, adik-adik sudah tahu bahwa ada pertahanan fisik, kimiawi, kemudian juga berhubungan dengan tadi flora normal bakteri tadi ya, bagaimana flora normal di tubuh kita itu berperanan dalam proses imun respon juga, karena dia dapat mencegah masuknya bakteri patogen. Jadi dia berkompetisi gitu, jadi bakteri patogennya menjadi tidak bisa hidup karena di situ sudah ada flora normalnya. Berbeda dengan orang yang misalnya misalnya dia terlalu banyak minum antibiotik, ya, karena dia terlalu banyak minum antibiotik karena mungkin sakit yang lama atau memang memerlukan terapi antibiotik yang lama, sehingga dia harus mengkonsumsi banyak antibiotik. Kemudian yang terjadi adalah terjadi disbiosis dari flora normal di tubuhnya, misalnya di saluran pencernaan. Karena kan antibiotik, karena flora normal itu kan juga bisa mati ya dengan antibiotik. Maka kalau misalnya minum yang jangka lama itu terjadi disbiosis atau terjadi perubahan dari flora normal, banyak yang mati atau terseleksi. Jadi ada yang tidak seperti originalnya awalnya, sehingga kemungkinan akan menyebabkan bakteri patogen itu lebih mudah masuk ke situ karena saingannya berkurang gitu. Ya, adik-adik menggunakan pembersih kulit yang istilahnya terus-menerus sehingga flora normal di kulit itu mati atau menurun. Nah, ini potensi untuk bakteri patogen untuk masuk ke dalam kulit ini juga menjadi lebih tinggi. Kemudian kalau untuk innate immunity ini mengulang lagi karena sebetulnya kalau kita bicara tentang respon imun terhadap bakteri atau virus nanti ya intinya seperti itu. Jadi kalau di komponen innate immunity itu kalau misalnya bakteri itu intraseluler itu diperankan oleh PMN dan makrofag ya. Kemudian terjadi aktivasi komplement. Kemudian terjadi degranulasi dari sel mas yang menyebabkan keluarnya mediator-mediator inflamasi, termasuk keluarnya protein-protein misalnya CRP. Ya biasanya ini peningkatan CRP ini atau C-reaktif protein itu terjadi karena infeksi bakteri. Jadi lebih meningkat gitu dibandingkan dengan misalnya infeksi virus. Dan ini karena merupakan reaksi ya, lanjutan reaksi dari adanya infeksi tadi. Jadi mengaktifasi komplement, kemudian mikroorganismenya banyak yang mati sehingga nanti RP-nya menjadi meningkat. Mungkin nanti adik-adik farmasi kok ya, jadi mungkin tidak terlalu hubungan dengan hasil pemeriksaan laboratorium. Kemudian juga produksi interferon alfa, IFN alfa oleh leukosit dan IFN beta oleh fibroblas. Ya, kemudian setelah itu juga peran dari natural killer cell.
di mana dia juga berfungsi untuk fagosit ya. Jadi di sini dia NK cell ini selain itu dia juga berperanan untuk membunuh atau memakan sel yang terinfeksi pada intracellular infection. Jadi caranya dia mengeluarkan perforin. Perforin ini akan menyerang dari sel sel yang terinfeksi tadi. Kemudian dia akan terjadi kebocoran sehingga selnya kemudian lisis. Kalau selnya lisis, otomatis yang di dalamnya atau intraselular bakteri itu juga akan mati. Atau dengan pelepasan mediator eosinofil ya dan protein juga merupakan mekanismenya. Kemudian kalau untuk prosesnya sendiri, bila mikroorganisme dapat melewati pertahanan non-spesifik atau ini tadi, maka tubuh akan membentuk mekanisme yang lebih kompleks atau lebih spesifik. Dan ini proses ini pengenalan antigen ini sudah mungkin kemarin juga kita singgung ya. Jadi dengan cara memproduksi antibodi spesifik oleh sel limfosit B. Kemudian cell mediated immunity. Jadi antara di sini terjadi peranan dari sel T maupun sel B. Kemudian sekarang bagaimana peran major histocompatibility antigen atau kompleks ya? Major histocompatibility kompleks terhadap antigen. Jadi di sini kalau kita lihat yang kemarin ya, yang bagaimana proses aktivasi dari sel T, itu respon imun itu sebagian besar itu dimulai apabila antigen itu ditangkap dan diproses dan dipresentasikan oleh sel APC atau antigen presenting cell. Kemudian di sel APC itu pada saat dipresentasikan dia antigen itu terikat pada molekul MHC, protein MHC. Nah, dan sel T ini hanya mengenali imunogen atau antigen yang terikat pada protein MHC. Pada sel lain, termasuk di sini adalah sel APC atau antigen presenting cell atau sel lain. Jadi ada dua kelas MHC, sebenarnya kemarin sudah kita bicarakan ini ya, protein MHC kelas 1 dan MHC kelas 2. MHC kelas 1 itu diekspresikan oleh semua sel somatik. Dia digunakan untuk presentasi antigen terhadap sel T CD8. Sel T CD8 ini kalau kita ingat kembali sel sitotoksik yang dia berperanan untuk memfagosit sel yang terinfeksi. Jadi sel kalau misalnya ada infeksi ya, kemudian infeksi misalnya intraseluler ya masuk ke dalam sel. Di sel ini kan dia mempunyai MHC kelas 1. Nanti ketika mengekspresikan antigen tadi, dia akan mengeluarkan signal gitu bahwa ini saya terinfeksi gitu. Sehingga nanti sel CD8 itu CD8 akan datang kemudian menghancurkan sel tersebut. Sedangkan untuk protein MHC kelas 2 itu diekspresikan oleh makrofag dan beberapa sel lain untuk mempresentasikan antigen kepada T-sel CD4. T-sel CD4 ini disebut juga dengan T-sel helper. Sehingga adanya aktivasi sel T, kemudian dan sel APC, itu merupakan hal yang penting dalam pengontrolan reaksi imunitas. Ini kalau kita lihat intraseluler dan ekstraseluler bakteri ya. Jadi ini host, ini adalah sel host. Kemudian ini adalah patogen. Bisa patogen ini, misalnya ini bakteri ya, kan bisa di ekstraseluler infeksi, kemudian intraseluler infeksi. Jadi untuk yang ekstraseluler bakteri itu ada yang dua-duanya, misalnya Neisseria gonorrhoeae. Neisseria gonorrhoeae itu adalah ekstraseluler bakteri, tapi dia juga bisa kemudian masuk ke intraseluler. Dia bisa masuk bertahan di dalam sel makrofag, di dalam sel makrofag. Kan disebut dengan intraseluler patogen juga. Berbeda dengan yang memang khusus intraseluler patogen, misalnya
Kalau adik-adik pernah dengar ya, chlamydia. Golongan chlamydia itu adalah intraseluler. Jadi dia bakteri, masuk bakteri, tapi dia intraseluler. Karena dia tidak bisa hidup di luar sel. Dia harus masuk ke dalam sel. Karena disebut dengan obligat intraseluler patogen. Tapi kalau yang ekstraseluler dia bisa banyak ya, bisa masuk ekstraseluler, tapi dia juga kemungkinan juga bisa bertahan di dalam sel. Misalnya tadi Neisseria Mycobacterium tuberculosis itu termasuk juga bisa intraseluler bakteri. Kemudian kalau outcome-nya hampir sama ya, jadi kalau nggak terjadi penyembuhan ya kematian atau persisten. Persisten itu terutama yang untuk intracellular infection. Persisten itu artinya dia dormant atau artinya dia bisa hidup di situ. Sehingga misalnya kalau kita lihat infeksi virus gitu ya, dia bisa bertahan di dalam sel makrofag. Ya, dia bisa bertahan di situ. Dia nanti kalau terjadi atau bertahan di dalam suatu sel tanpa menimbulkan respon imun atau yang disebut dengan infeksi laten. Demikian juga dengan tuberkulosis. Tuberkulosis ini juga bisa menjadi laten atau persisten. Dia di dalam sel, tapi dia tidak tumbuh, dia tidak berkembang biak. Dia akan berkembang biak apabila ada suatu trigger. Ya, ada suatu trigger, kemudian dia berkembang biak dan menjadi aktif lagi. Tapi kemudian nanti kalau sistem imunnya sudah reda gitu ya, dan dia tidak terdeteksi, dia akan bersembunyi lagi. Nah, ini yang kemudian memunculkan apa yang disebut dengan infeksi laten. Di mana infeksi laten itu tandanya adalah tidak ada respon imunologi. Jadi tubuh tidak mengenali bahwa di dalam tubuhnya itu ada patogen. Karena dia bersembunyi, dia bisa bersembunyi di dalam sel. Misalnya kalau adik-adik pernah dengar ini ya, infeksi varicella gitu ya. Varicella atau virus ya, virus varicella itu kan bisa nanti di kemudian hari sekian tahun itu muncul yang disebut dengan herpes zoster. Herpes zoster itu cirinya dia terjadi UKK yang berupa vesikel-vesikel berdasarkan seperti sabuk gitu ya, hanya di satu sisi misalnya di radix saraf tertentu. Ya karena virus ini aktif, dia bersembunyi di situ. Nanti dia hilang, sembuh. Kemudian nanti suatu saat kalau misalnya terjadi kelelahan, apa mungkin ada sakit atau mungkin penurunan sistem imun, dia muncul lagi. Nah, ini yang disebut dengan kemampuan untuk persisten. Jadi dia tidak mati tapi dia bertahan. Kemudian kalau kita lihat ya secara khusus ya untuk perbedaan antara ekstraseluler dan intraseluler bakteri. Kalau tadi ada contoh ya yang termasuk intraseluler bakteri dulu. Nah, ini misalnya Mycobacterium. Mycobacterium species termasuk tuberkulosis, kemudian non-tuberkulosis Mycobacterium itu bisa masuk ke intraseluler walaupun dia juga masuk juga bisa juga di ekstraseluler, tapi dia termasuk dalam intraseluler bakteri. Kemudian golongan Listeria ini juga Legionella ini juga masuk intraseluler. Yang lain misalnya tadi chlamydia. Kalau bakteri-bakteri ini misalnya mungkin adik-adik yang sering dengar ya E. coli, Vibrio cholera, kemudian Streptococcus, Staphylococcus ini termasuk ekstraseluler bakteria. Dia akan menginfeksi di sel, kemudian dia akan terjadi respon imunnya ya respon imun untuk ekstraseluler bakteria. Nah, bagaimana sebetulnya respon imun terhadap ekstraseluler? Karena kalau kita lihat ya, ada gambarnya nggak ya? Ini gambaran bisa di sini ya, mungkin nanti ya. Jadi di sini ya, kalau bakteri ekstraseluler itu kan dia menimbulkan penyakit melalui dua mekanisme, yaitu merangsang reaksi inflamasi yang menyebabkan destruksi jaringan di tempat infeksi. Sebagai contohnya adalah golongan Staphylococcus yang disebut dengan Coccus pyogenes.
yang sering menimbulkan infeksi yang supuratif, jadi bernanah. Ini kalau adik-adik pernah melihat atau mungkin mengalami infeksi pada kulit ya, yang disebabkan oleh Staphylococcus aureus atau Streptococcus, itu kemudian timbul nanah. Nah, nanah ini merupakan reaksi imun. Ya, karena apa? Karena infeksi tadi dia akan menyebabkan membuat sistem imun reaksi inflamasi. Reaksi inflamasi kan termasuk sistem imun ya, termasuk respon imun ya. Kemudian dengan inflamasi terjadi ada kerusakan jaringan di tempat infeksi karena dia berusaha untuk datang ke situ, kemudian memakan atau mengeliminasi bakteri yang ada di tempat tersebut dengan mendatangkan berbagai macam sel makrofag, kemudian NK sel, kemudian sel yang lain, kemudian mediator inflamasi yang menyebabkan di situ terjadi edema atau penarikan cairan dan sebagainya, sehingga nanti jadi pembengkakan, kemudian kemerahan, kemudian hasil dari proses inflamasi tersebut terjadi penanahan tadi, supuratif tadi, karena supuratif itu kan sebetulnya nanah itu kan sebetulnya antara gabungan antara sel darah putih yang sudah mati, kemudian sel bakteri yang sudah mati, dan sel tubuh kita, sel epitel yang memang rusak dan mati. Itu disebut dengan nanah tadi. Kemudian bisa juga dengan produksi toksin ya, yang menghasilkan efek patologi. Toksin ini dapat berupa endotoksin maupun eksotoksin. Kalau endotoksin itu adalah di dalam dinding sel bakterinya, maka disebut dengan endo karena dia ada di dinding sel bakteri, sehingga dia kalau dikeluarkan itu kalau bakterinya mati. Jadi kalau bakterinya mati, dia endotoksin itu bisa menyerang. Berbeda dengan eksotoksin. Kalau eksotoksin itu toksin yang dikeluarkan pada saat bakteri ini hidup. Karena sehingga toksin ini akan dikeluarkan. Eksotoksin itu misalnya contohnya adalah toksoid ya, atau toksin tetanus ya, itu misalnya salah satu contoh dari eksotoksin. Kemudian untuk imunitas alamiah ya terhadap bakteri ekstraseluler, alamiah di sini itu kekebalan humoral ya, masuk dalam mempunyai peranan penting ya dalam infeksi terhadap bakteri ekstraseluler. Misalnya kalau ekstraseluler, misalnya bakteri itu kan ada lipopolisakarid. Nah, lipopolisakarid di dalam dinding sel bakteri ini merupakan antigen. Antigen yang kuat ya, lipopolisakarida itu. Yang kemudian dapat merangsang sel B untuk menghasilkan imunoglobulin yang spesifik. Kemudian juga merangsang produksi imunoglobulin G. Ya. Nanti adik-adik saya beri tugas untuk mencari fungsi dari masing-masing ya, imunoglobulin M itu fungsinya apa, imunoglobulin G fungsinya apa, dan sebagainya. Kalau pada akut infeksi itu biasanya ya yang muncul pertama kali adalah imunoglobulin M, sehingga IgM itu bisa kalau kita mendeteksi itu kita pakai untuk mendeteksi adanya akut infection. Kemudian setelah itu akan diikuti oleh munculnya imunoglobulin G. Ya, kalau imunoglobulin G yang muncul itu berarti infeksinya sudah terjadi atau bisa terjadi infeksi lanjut, bahkan pada beberapa ini dia akan bertahan. Imunoglobulin G itu akan tetap tinggi. Sehingga kalau mengapa kok pada pemeriksaan misalnya kita dulu ya kalau di SARS infeksi COVID itu kan dulu deteksi antibodi gitu kan. Nah, antibodi ini nggak dibedakan antibodinya itu IgM apa IgG. Kalau dengan hanya antibodi kita nggak ngerti apakah orang ini itu recently infected atau tidak. Apakah dia sudah infeksi yang lama. Misalnya infeksinya sudah beberapa hari yang lalu, sekarang sudah sembuh tapi IgG-nya tetap tinggi. Misalnya adik-adik pernah membaca infeksi atau deteksi untuk CMV ya, cytomegalovirus. Cytomegalovirus kemudian yang terdeteksi imunoglobulin G-nya, IgM-nya nggak ada, artinya bahwa infeksi sudah terjadi, sudah terbentuk antibodi terhadap virus tadi, dan tidak ada infeksi yang akut, sehingga sebetulnya nggak masalah. Berbeda kalau misalnya IgM-nya juga tinggi, artinya bahwa saat itu sedang terjadi akut infection, sehingga harus berhati-hati, karena biasanya pada saat akut infeksi ini bisa terjadi penularan, atau mungkin kalau pada CMV ya, pada cytomegalovirus itu bisa berbahaya untuk ibu hamil, untuk janinnya gitu. Kalau IgM-nya terdeteksi tinggi, sehingga IgM dan IgG ini reaksi juga perlu diperhatikan mana yang kita periksa. Apakah kita ingin tahu infeksi akutnya atau
Mungkin hanya sekedar ingin tahu apakah dia mempunyai antibodi atau tidak. Kemudian kalau respon imun tadi ya, kalau pada ekstraseluler bakteri itu dia terutamanya adalah sel T pada CD4 ya, berhubungan dengan molekul MHC kelas 2. Ya, dia dapat mengaktifkan antibodi, ini sudah kita jelaskan sebelum. Kemudian kalau untuk imunitas terhadap bakteri intraseluler, yang paling penting ini adalah fagositosis. Ya, karena kalau tadi kan patogen intraseluler kan dia masuk ke dalam sel. Ya, dia masuk ke dalam sel, sehingga mekanisme kekebalan alami tidak efektif ya, sehingga dapat menyebabkan kronis dan eksaserbasi yang sulit diberantas karena tadi adanya infeksi laten tadi. Karena dia dapat bertahan, bakteri ini bahkan dapat bertahan di dalam sel fagosit, sehingga dia dapat hidup di dalam sel makrofag. Yang mungkin kadang malah sel makrofagnya yang mati. Karena di dalam sel makrofag dia berkembang biak, memperbanyak diri, kemudian sel makrofagnya ini pecah dan mati, dia menyerang ke sel yang lain. Sehingga memang sulit untuk dalam respon imunnya, dan ini yang kemudian menyebabkan terjadinya suatu kekronisan ya, suatu keadaan yang kronis, dan kemudian dalam suatu ketika di saat mungkin sistem imunnya menurun atau dia dalam kondisi yang sakit atau dalam terapi pengobatan yang mensupres sistem imun, kemudian dia akan eksaserbasi. Ya, eksaserbasi lagi menjadi akut infection lagi ya, sehingga sulit untuk istilahnya dieliminasi. Terutama diperankan oleh cell-mediated immunity. Ya, jadi di sini karena aktivasi sitokin yang diproduksi oleh sel T, terutama interferon alfa. Kemudian ini juga dapat kita analogikan dengan reaksi hipersensitivitas tipe lambat, di mana antigen intraseluler itu merupakan stimulus dari sel T, dan kemudian dari dinding selnya sendiri itu dapat mengaktifasi makrofag secara langsung, sehingga dia akan lebih kuat begitu ya, sebagai adjuvan dalam proses infeksi tersebut. Kemudian ini sebenarnya pengulangan tadi ya, bahwa tadi bisa melalui fagositosis. Kemudian kalau kita lihat di sini ya, ini bakteri. Kemudian ini termasuk ini adalah reseptor. Kemudian ini sel fagositnya. Jadi di sini nanti bakteri yang itu yang sudah terikat di komplement ya, kemudian akan masuk ke dalam sel. Saya difagositosis oleh fagosit ini, yang kemudian nanti akan dihancurkan di sini. Kemudian dipresentasikan ke permukaan dari fagosit ini. Kemudian ini sebetulnya kalau yang ini adalah tadi melalui opsonisasi atau fagositosis ini melalui cell mediated immunity. Jadi kalau tadi ya sudah dipresentasikan, ini dipecah-pecah ya bakterinya di dalam makrofag, kemudian dia presentasikan, diikatkan, dibinding di MHC kelas 2, kemudian diberikatan dengan sel T helper, di mana kemudian sel T helper ini juga setelah ada ikatan ini dia dapat mengeluarkan IFN untuk kemudian ke sel makrofagnya, dengan ini dapat menghancurkan sel makrofagnya juga. Kemudian ini contoh saja ya untuk di Mycobacterium tuberculosis, bahwa di dalam tadi tuberkulosis itu kan termasuk dalam intraseluler bakteri ya. Ya, kalau kita lihat ya masuk atau tersebar melalui saluran pernapasan, kemudian 5-10% itu terjadi active disease. Kemudian 90-90% itu dia dalam granuloma. Yang kemudian di granuloma ini dia menjadi latent infection, karena di sini dia akan terlindungi dari respon imun.
di dalam granuloma dia tumbuh di sini. Granulasi isinya bakteri PMN gitu ya, sel PMN. Dan kemudian sel granuloma ini dapat terjadi reaktivasi lagi. Reaktivasi menjadi aktif lagi, kemudian dapat pada saat proses aktif ini dapat ditularkan. Sehingga memang untuk respon imunnya kalau pada posisi seperti ini, pada granuloma ini dia akan akan lebih resisten terhadap sistem imun. Jadi sistem imun itu tidak mampu untuk mengeliminasi pada kondisi seperti ini. Nanti apabila terjadi proses aktif, baru sistem imun itu akan reaksi kembali. Dan juga dengan terapi ya, terapi itu kalau kita berikan ya pada proses aktif ini dia lebih efektif karena kan dia lebih susceptible, lebih sensitif. Pada saat dia berkembang biak, pada saat dia bereplikasi itu adalah waktu yang sensitif untuk dibunuh. Ya, tapi kalau dia dalam kondisi dorman, dalam posisi diam, tidak terjadi aktivitas, maka dia juga treatment itu tidak akan efektif. Termasuk sistem imun juga nggak akan efektif karena sistem imun itu kan harus teraktivasi ya. Kalau memang dia tidak aktif, dia tidak bisa mengaktifasi ya dia aman. Akhirnya nanti akan muncul lagi apabila kondisinya sistem imunnya lemah misalnya. Atau pada saat dia kondisinya sedang atau ada komorbid gitu yang menyebabkan kemampuan dia untuk eksaserbasi atau untuk aktivasi itu meningkat, maka kemudian menjadi aktif. Mungkin demikian Dek yang saya ini untuk topik kali ini. Nanti besok kita lanjutkan di ini ya untuk respon imun terhadap infeksi virus. Jadi nanti adik-adik bisa membaca ya untuk respon imun terhadap bakteri itu seperti apa bedanya. Karena kalau yang untuk intraseluler ini sebenarnya mirip dengan yang pada virus ya. Jadi mungkin ini sekedar mengenal saja bahwa sistem reaksi imun itu berbeda ya, bisa berbeda antara misalnya infeksi pada jamur, infeksi oleh bakteri atau infeksi oleh virus, baik itu misalnya infeksi bakteri intraseluler, infeksi bakteri ekstraseluler, kemudian bagaimana proses terjadinya infeksi laten. Jadi adik-adik nanti kalau gambarannya secara umum seperti itu, untuk detailnya mungkin adik-adik nanti bisa membaca di buku ya, buku tentang imunologi seperti itu. Mungkin dari saya cukup sekian dulu, Dek. Untuk tugasnya besok saja saya kasih ya. Sekarang mungkin adik-adik bisa ini. Saya sebenarnya akan memberi tugas, tetapi mungkin tidak sekarang. Mungkin dari saya cukup sekian, Dek. Kebetulan saya ada kegiatan di jam 9.30. Mungkin kalau ada pertanyaan, 1 atau 2 pertanyaan, saya persilakan. Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan sekian dulu ya, Dek. Nanti kalau ada pertanyaan, silahkan diajukan untuk pertemuan yang akan datang. Mungkin cukup sekian dari saya. Nanti saya minta berita acaranya ya untuk ketua kelasnya, nggih. Untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Terima kasih.